Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga sungai dan bagaimana solusinya. Sungai sendiri memiliki aliran yang kompleks untuk diprediksi, tetapi dengan pengamatan dan penelitian jangka waktu yang panjang, sungai juga dapat disebut sebagai sistem yang teratur, yaitu bahwa semua jenis komponen penyusun sungai adalah sistem yang teratur atau dapat diprediksi. Sistem sungai merupakan sistem yang teratur dan kompleks yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap setiap komponennya. Komponen penyusun sungai yaitu bentuk alur dan percabangan sungai. Komponen penyusun sungai itu berbentuk alur dan percabangan sungai, yang dimulai dari morfologi sungai, bentuk dasar sungai, dan ekosistem sungai. Alur sungai sendiri terbagi atas 3 alur. Yang pertama yaitu bagian hulu. Bagian hulu memiliki kemiringan lereng yang lebih besar dari 15%, sehingga hulu menjadi daerah yang rentan mengalami erosi. Pada bagian hulu memiliki kecepatan aliran yang lebih besar daripada bagian hilir, sehingga pada alur ini saat terjadi banjir tidak hanya partikel sedimen halus saja yang terangkut, akan tetapi juga pasir serta kerikil bahkan batu. Yang kedua yaitu bagian tengah. Bagian tengah ini merupakan daerah peralihan bagian hulu dan hilir. Pada bagian ini memiliki kemiringan dasar sungai yang landai, sehingga kecepatan aliran lebih kecil daripada bagian hulu. Selain itu juga, bagian ini merupakan daerah keseimbangan proses sedimentasi dan proses erosi yang sangat beragam dari setiap musim. Yang terakhir yaitu bagian hilir. Kecepatan aliran pada bagian hilir relatif lambat karena melalui dataran yang mempunyai kemiringan yang landai. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir di sekitar hilir dan rentan terjadi sedimentasi. Sedimentasi yang terbentuk biasanya berupa endapan pasir halus, endapan organik, serta lumpur. Saluran terbuka merupakan saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas. Pada sepanjang saluran, tekanan di permukaan air merupakan tekanan atmosfer. Permukaan bebas pada aliran ini dipengaruhi oleh kecepatan, kekentalan, gradien, dan geometri saluran. Saluran air mengalir dengan muka air bebas. Pada saluran ini misalnya sungai, saluran alam, variabel aliran sangat tidak teratur terhadap ruang dan waktu. Variabel tersebut yaitu tampang lintang saluran, kekasaran, kemiringan dasar, belokan, debit aliran, dan sebagainya. Di belakang saya ini biasa disebut dengan Kali Putih. Sungai ini bertempat di Seon, Bantul. Menurut saya, masih terdapat beberapa masalah pada sungai ini. Antara lain, sungai ini sekarang terlihat menjadi lebih kotor karena sampah yang sering dibuang ke sungai ini. Sehingga jika dibiarkan terus-menerus, maka lama-lama sungai ini akan menjadi tercemar. Akibatnya apa? Kondisi perairan pada sungai ini semakin kritis dan harus segera dibenahi pengendalian dan pengelolaan sungai ini. Jika tidak ingin perairan sungai menjadi kehilangan fungsi sesuai dengan peruntukannya. Hingga diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan perairan sungai yang bersih dan sehat. Saya menjelaskan tentang bagaimana solusi dalam menanggulangi pencemaran air sungai. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pencemaran air. Air merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi, maupun komponen lain ke dalam air yang dilakukan oleh kegiatan manusia sehingga membuat kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tersebut tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan beberapa referensi yang saya dapatkan, pencemaran air dapat diketahui bahwa penyebab pencemaran air dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen sehingga kualitas air menurun dan air pun tercemar.
Banyak penyebab pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Selain itu, pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal, serta memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti yang pertama, yaitu meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Berikutnya yaitu sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Yang terakhir yaitu industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, minyak, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki termal terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air, seperti limbah pabrik yang mengalir ke sungai. Dampak pencemaran air pada umumnya terbagi atas 4 kelompok. Yang pertama yaitu dampak terhadap kehidupan biota air. Yang kedua yaitu dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga dampak terhadap kesehatan, dan yang terakhir yaitu dampak terhadap estetik lingkungan. Masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, serta beberapa penjelasan dari pencemaran air, maka dibutuhkan sebuah solusi baru dalam menanggulangi pencemaran sungai yang kotor. Menurut saya, yang pertama yaitu mulai dari masyarakat di sekitar sungai ini, dengan diberikan sosialisasi agar memiliki kesadaran lingkungan melalui beberapa gerakan moral dan sosial agar masyarakat sekitar termotivasi dan ikut peduli terhadap lingkungan perairan sungai. 2. Melalui program sungai bersih serta gerakan sungai sehat dan bersih maupun sejenisnya, agar dapat dilanjutkan kembali serta jika perlu dilembagakan disertai dengan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap siapa saja yang membuang sampah di sungai ini. Solusi yang terakhir yaitu membuat saringan sampah pada setiap titik yang dimana dianggap paling kotor pada aliran sungai ini, agar sampah tersebut dapat dipindahkan sesuai pada tempat sampah yang sudah disediakan. Sekian atas penjelasan solusi tentang sungai yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.